Saya rasa 3 komponen ini ada pada semua agama, ada pada semua sistem kepercayaan. Nah, sebagai pembandingnya, contohnya, saya contohkan kepada seorang tokoh besar, tokoh sentral dalam agama Buddhis, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama berpuasa sampai dia kurus kering, sama sekali nggak makan. Pada suatu ketika, Siddhartha Gautama akhirnya berpindah dari tempat dia berpuasa yang luar biasa kerasnya itu, melewati sebuah sungai untuk duduk di bawah pohon Bodhi. Kalimat pertama yang keluar dari beliau adalah, ayo kita makan. Dan akhirnya Siddhartha Gautama menemukan formulasi ya, syarat rukun dan tertibnya itu loh, bahwa syarat puasa dalam Buddhisme adalah jalan tengah. Salam jumpa kembali di Jurnal Hendra. Kembali saya mengucapkan salam perjumpaan lagi bersama teman-teman di Spiritual Indonesia. Saya juga kirim salam buat teman-teman di Spiritual Indonesia Jawa Timur, Spiritual Indonesia Medan, Spiritual Indonesia Jakarta, dan kawan-kawan lain yang berada di tempat-tempat yang jauh, di Papua, di Eropa, dan sebagian ada di Australia. Salam budaya. Baik, kalau kita kemarin membahas puasa agak seram gitu, kita akan, karena kita modern gitu ya, karena kita punya kemampuan untuk menganalisa, maka ada bentuk-bentuk puasa yang bisa saya katakan kompak ya. Kalau zaman dulu mungkin bahasanya komputer itu segede rumah. Nah sekarang komputer segede HP itu ya. Demikian pula dengan apa yang kita sebut puasa. Formulasi cara berpuasa itu beragam jumlahnya. Bahkan dalam bentuk yang ekstrim, puasa ada melibatkan waktu yang panjang sekali. Ada orang yang berpuasa seumur hidup. Ada orang yang berpuasa 1 hari puasa, 1 hari tidak, dan seterusnya. Juga ada basic puasa yang mungkin menerus dan itu berat. Contohnya selibat ya. Di mana seseorang haul bersumpah berjanji pada dirinya untuk tidak lagi melakukan hubungan seksual atau melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan seksual. Ada lagi jenis-jenis puasa yang ekstrim sehingga mungkin perlu kita kaji secara lebih mendalam. Kembali lagi bahwa puasa yang kompak, puasa yang efektif dan efisien itu bukan berarti menyiksa diri ya, menurut saya ya. Puasa itu tidak dipaksa, tidak memaksa, dan tidak terpaksa. Puasa dihadirkan oleh sebuah niat. Pengertian niat adalah sikap batin yang cerdas. Jadi orang yang berniat puasa bukan karena ikut-ikutan orang lain puasa, atau bukan karena ingin ini dan itu yang tidak realistis gitu ya. Jadi puasa betul-betul dihadirkan melalui niat atau invokasi yang sangat rasional. Sangat rasional dan bisa jadi cukup religius, tapi yang lebih dipentingkan rasionalisasinya dalam berpuasa. Oke? Mekanisme dalam puasa yang jelas tidak boleh merusak fisik tubuh, ya. Itu yang menurut Jurnal Hendra ya. Jurnal Hendra mengadvokasi bahwa puasa itu tidak menghasilkan produk-produk sisa dalam bentuk kerusakan organ tubuh. Oke? Kita tidak merusak organ dan kita tidak menghalangi natural manusia dalam bekerja. Misalnya puasa apakah dalam puasa boleh marah? Bisa saja karena itu natural. Yang kita formulasikan adalah bagaimana puasa itu dengan waktu yang tertentu, dengan formulasi yang tertentu. Kalau saya boleh ngambil istilah ya, ada namanya syarat, ada namanya rukun. Kalau saya boleh ambil istilah ya, untuk melakukan puasa ada syarat-syaratnya. Apapun ada syaratnya, tidak ada barang tidak bersyarat. Kedua ada rukun atau ada aturan-aturan step by step yang harus diambil ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, nggak boleh lompat. Tiap langkah itu ada aturan mainnya, ada rukunnya. Syarat, rukun, dan yang ketiga, dia tertib. Ya. Jadi kalau kita melakukan hal-hal spiritual tapi tidak tertib, itu bukan spiritual gitu ya. Misalnya, kita meditasi jam berapa? Jam X gitu.
besok jam E, besok jam Z. Nggak tertib nih gitu. Dia tidak membentuk satu kesatuan ya. Jadi apapun agamanya, apapun aliran kepercayaannya, ada 3 elemen tadi selalu ada dalam penata laksanaan puasa sebagai instrumen untuk membuat manusia keluar dari masalahnya. Syarat, rukun, dan tertib. Nah, itu 3 itu ya. Saya nggak bicara tentang satu agama. Saya rasa 3 komponen ini ada pada semua agama, ada pada semua sistem kepercayaan. Nah, sebagai pembandingnya, contohnya, saya contohkan kepada seorang tokoh besar, tokoh sentral dalam agama Buddhis, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama berpuasa sampai dia kurus kering, sama sekali nggak makan. Pada suatu ketika, Siddhartha Gautama akhirnya berpindah dari tempat dia berpuasa yang luar biasa kerasnya itu, melewati sebuah sungai untuk duduk di bawah pohon Bodhi. Kalimat pertama yang keluar dari beliau adalah, ayo kita makan. Dan akhirnya Siddhartha Gautama menemukan formulasi ya, syarat rukun dan tertibnya itu loh. Bahwa syarat puasa dalam Buddhisme adalah jalan tengah. Bahwa syaratnya ada rukunnya, bahwa puasa itu dimulai jam berapa, berakhir jam berapa, kapan dia boleh makan, kapan dia berhenti makan, apa yang mesti diminum, apa yang tidak boleh diminum, dan ada tertibnya. Tertib dalam puasa mungkin ini bisa kita lihat salah satu waktu-waktu yang optimum untuk berpuasa. Disebut apa ya? Waktu-waktu kalau kawan-kawan kita di tarekat itu bilangnya waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang makbul. Kalau orang kita hari-hari baik. Orang Jawa bilang weton baik. Orang Sumatera bilang hari baik. Orang Kalimantan mungkin bilang dengan istilahnya sendiri. Orang Sulawesi begitu, orang Amerika. Iya, ada yang bilang, orang-orang Barat ada yang bicara tentang hari baik itu sebagai musim semi gitu ya. Jadi puasa itu juga ada hari-hari baiknya, ada waktu-waktu baiknya, ada celah-celah baiknya, dan ada konteksnya. Jadi di luar yang klasik syarat rukun tertib ada konteks gitu ya. Konteks ini adalah puasa ini niru siapa gitu. Anda berpuasa otodidak dengan formulasi sendiri, ataukah Anda berpuasa dengan melihat teladan yang sebelumnya gitu ya. Bagi saya harus melihat teladan sebelumnya untuk melihat efektivitas puasa itu gimana. Tidak berarti otodidak salah, tetapi akan jauh lebih baik jika puasa yang kita lakukan itu kita mengevaluasi dulu orang-orang sebelum kita yang telah berpuasa. Nah, itu adalah konten yang penting melengkapi tadi ya, syarat rukun tertib konteks. Nah, konteks ini adalah metodologi yang telah dibuktikan oleh para pendahulu kita akan puasa yang dia lakukan dan tujuan yang dia capai. Nah, ini penting sekali. Nah, dalam banyak hal, guru-guru spiritual juga harus kita amatin ya. Artinya ketika seorang ada yang mengaku guru spiritual atau pembimbing spiritual menyarankan orang untuk puasa, jadi Jurnal Hendra bukan guru spiritual nih. Jurnal Hendra juga bukan soal bimbingan spiritual. Kita di sini berdiskusi dan berbicara tentang itu. Kita sama-sama mengupas itu. Tetapi bagaimana Anda menemukan guru spiritual, bagaimana Anda menemukan pembimbing spiritual, tentu itu harus Anda lakukan secara manual. Anda harus mendatangi orang-orang tertentu yang Anda lihat, Anda nilai, Anda evaluasi, Anda lihat baik-baik. Beliau-beliau ini memiliki potensi dan memiliki ramuan dan formulasi serta konteks dan teks yang tepat tentang puasa yang dianjurkan oleh beliau. Oke? Jadi hati-hati karena dalam banyak kasus banyak sekali kejadian-kejadian, sorry ya, mohon maaf, ada guru-guru spiritual yang sesungguhnya adalah para psikopat ya. Bahwa mereka cenderung ingin membohongi orang dan sangat senang apabila kebohongannya itu dinyatakan benar. Sehingga murid-muridnya ini atau serombongan orang yang ikut ini menjadi sangat halusinatif dan ilusif. Makanya apalagi kalau instrumennya puasa, ketika Anda disuruh puasa oleh guru spiritual Anda harus betul-betul dekat dengan beliau dan mulai berdiskusi, mulai menggali dulu, mencari background yang kuat untuk memulai prosesi puasa ini. Dan saya sangat yakin buat teman-teman dalam dunia modern ini ada mbah Google, ada mbah grup WA, ada Facebook, ada Instagram, ada macam-macam. Anda bisa menganalisis dan mengevaluasi
siapa yang bisa memberikan formulasi yang terbaik tentang puasa yang diambil. Tapi kembali lagi ya, dalam episode ini kita bahas puasa ini dengan beberapa ramuan-ramuan yang kita bisa ambil dan bersifat universal. Kita lintas agama, lintas budaya, lintas bangsa, lintas bahasa, dan seterusnya. Puasa, jalan terang yang ada dijelaskan oleh hampir banyak secara kebudayaan. Kira-kira itu yang kita akan sampaikan dalam episode ini. Dalam episode berikut kita bicara tentang bahaya atau sisi gelap di balik puasa. Oke? Mari kita jumpa lagi di kanal Hendra berikutnya. Salam jumpa, salam budaya.